Selamat pagi saudara-saudari semua, dengan gembira bisa berbagi dalam renungan pagi. Dan pagi hari ini kita melihat kitab Keluaran kali ini seperti melihat buku penuntun. Sebelumnya menerangkan tentang pembangunan dari kemah suci waktu membaca seperti yaitu untuk buku penuntun untuk bangunan, berapa lebar, berapa tinggi, berapa luas. Hari ini pun sepertinya juga ada menerangkan tentang pakaian. Kalau kamu suka tentang pakaian atau busana, kamu membacanya akan gembira. Tetapi dalam minggu ini membaca ayat-ayat seperti membaca dalam keahlian, tetapi saya ingin memberikan satu pandangan lain dalam melihat ayat ini, yaitu kamu bisa dari rumah seseorang menyusun perabotnya, warnanya, bagaimana dia merenovasi dekorasinya untuk mengenal orang ini. Seperti saya pergi ke rumah Simo, di rumahnya juga ada ruangan yang terbuka tetapi tidak luas. Tapi saya melihat di semua atas itu ada bunga-bunga, baik itu bunga yang segar atau bunga yang kering, baik yang digantung atau yang di bawah. Kalau kamu mengenal Simo, kamu pergi ke rumah mereka, kamu akan mengambil kesimpulan, tuan rumah ini pasti suka akan selera hidup. Merasa meletakkan bunga di sini akan merasa lebih rileks. Atau kamu pergi ke rumah yang lain, satu bunga tidak ada. Ini sangat nyata. Beli bunga harus mengurus dia, juga pakai duit, jadi males. Jadi tata cara dalam rumah itu menunjukkan kepribadian orang tersebut. Dari pasal 27-28, adakah kita melihat dari keluarga Allah, dari kemah sucinya dan perabot-perabotnya untuk mengenal Allah ini? Rumah Allah waktu dibuka, langsung di situ ada mezbah. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangimu, seperti tidak suka menyambutmu datang. Kemarin Pastor Hokit berkata, Allah meletakkan mezbah, sekali buka pintu sudah terlihat mezbahnya, agar kamu tahu kamu harus menghadapi kenyataan hidupmu. Dan anak ini bukan tidak sejajar dengan orang manusia biasa, tapi Allah dia suci. Kamu masuk ke dalam kemah suci, kamu harus menyucikan dirimu sendiri. Di dalam menguduskan diri ini tujuannya, adakah ada kelemahan dalam hidupmu, dosa-dosamu, dan juga kalau kelemahan dan dosa-dosamu terlebih dahulu harus dibakar di atas mezbah. Dia melihat perabot-perabot ini memberitahukan kepada kita, Allah dia sangat mengutamakan kekudusan, mengutamakan hidup yang nyata. Dia tidak mau palsu, dia mau hidup yang benar, yang nyata. Dari pandangan ini, maka kita melihat cara kita melihat akan berbeda. Dan hari ini mengenai pakaian iman, hari ini ada apa yang harus dipakai, apa yang harus dipasang. Kemarin seperti penghargaan Oscar, yang paling diutamakan tentu karpet merahnya. Pakaian yang dipakai ini adalah satu pernyataan. Ini seperti model untuk pakaian. Dan kaum laki-laki bukan hanya pakai hitam putih,
Kita lihat satu di situ model hitam, kulit hitam, dia berpakaian yang merah. Ini memberitahukan kepada yaitu kita berlawanan dengan tradisi. Dan warna merah untuk kaum laki-laki juga merah, dan salah satu di situ aktor. Dan pakaiannya sangat menyatakan, para artis-artis ini juga menyatakan satu penghormatan. Mereka juga bisa berpakaian seperti artis yang sebelumnya. Dalam pameran busana di sini, para aktor yang membawanya, pakaian yang pernah dipakai menyatakan rasa terima kasih dan menghormati mereka. Dan satu film menyatakan Bob Dylan di Amerika, satu film yang terkenal, dia berpakaian seperti artis yang sebelumnya. Ini pakaian yang di bumi, tapi adakah kamu baca yang hari ini kamu membaca pakaian surgawi, cara pembuatannya dan harganya tinggi berbeda? Ini bisa dibandingkan dengan harga dari busana dari Oscar ini, bahkan lebih mahal lagi. Ini artis ya. Adakah kamu perhatikan poin dalam pakaian yang di surga ini apa? Dan ayat ini ditulis cukup lama dan sangat teliti diajar, yaitu nama. Rupanya di pundaknya imam ada 12 nama-nama yang terbuat dari batu permata, dan di dadanya juga ada 12 nama sebagai tutup dadah, dan juga ada nama-nama di situ, dan salah satu nama juga ada di topi atasnya itu yang terbuat dari emas yang disebut Allah yang kudus. Di sini Allah mengutamakan nama-nama, bukan hanya namanya sendiri. Di Keluaran ini tema yang sangat utama di ayat pertama, namanya yaitu nama-nama. Nama-nama di Keluaran pasal 1 ayat 1. Nama-nama mereka tercatat. Jadi dalam Alkitab orang Yahudi tidak ada kitab Keluaran, tapi kitab Keluaran ini aslinya bernama dengan kitab nama-nama, the book of name. Tapi keselamatan dalam Keluaran ini sangat penting. Dan Allah lewat kekudusnya menyatakan namanya dan juga mengikatkan nama-nama kita setiap orang. Dan dari tema kita hari ini, pakaian surgawi, di situ tertulis nama-nama kamu dan aku. Sebab rumah Tuhan menyatakan tentang pakaian bagi Allah di sini. Selain Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, di ayat ini, di pasal ini, Allah sangat teliti menerangkan pakaian bagi umatnya. Ini hanya pakaian para imam besar, bukan setiap orang berpakaian yang demikian. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat Allah memilih imam bagaimana rupanya. Di dalam ayat hari ini dibagi 4 bagian. Pertama, pengantar, tujuan yang kudus, ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat kedua ini
Di ayat pertama di engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun di sini ada 5. Pertama imam besar dan kedua anak-anaknya. Nanti saya akan menerangkan nama mereka ayat kedua dan ketiga. Tujuan dari pakaian imam di ayat kedua, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Yaitu pada saat imam memakai pakaian ini, dia sangatlah indah, satu dengan kemuliaan dan kemegahan, dan kedua agar ia dikuduskan. Pada saat pakaian ini dipakai, orang ini bukan pakaian untuk kerja atau bosnya bukan di kantornya, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Ayat keempat. Di situ ada bagian 6 bagian dalam pakaian ini, yaitu tutup dada, baju ifod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Saya ingin menerangkan di ayat kedua. Dan kita melihat cara pakaian ini. Allah memakai seseorang agar begitu megah dan penuh dengan kemuliaan dan sangat berharga. Kemudian setelah kita membaca, ada juga permata-permata yang sebagai penutup dadanya juga. Walaupun engkau membaca kitab imamat, bukan setiap orang tahu bahwa diri imam sebagai imam semuanya merasa berharga. Kita tahu Harun juga menyembah lembu tuangan. Kedua anaknya Nadab dan Abihu, karena mereka tidak mengenal akan identitasnya sendiri, dengan sungguh berhati-hati melakukan ketetapan dari Tuhan. Sekali dia mempersembahkan persembahan, Allah menggunakan api dari persembahan itu membunuh mereka. Tetapi sungguhnya mereka tidak tahu identitas mereka dan tidak tahu kalau Allah memilih mereka begitu penting dan sangat berharga. Dan kita bertanya pada diri sendiri, tahukah harga dirimu? Di zaman kuno Allah menggunakan emas bagi orang lain, pada seseorang, tapi bagi kita hari ini kita tidak menggunakan harga yang demikian. Bagi para pelajar dan orang-orang yang melayani, emas, permata itu sangat jauh dari kita. Kita merasa sangatlah orang yang kecil, orang yang tidak terpandang, atau seperti ada kalanya tidak dipanggil untuk melayani. Dan juga di antara kita ada yang merasa waktu dipanggil menjadi ketua sel merasa takut dan juga tidak percaya diri, dan merasa orang yang lebih pintar, mereka yang pandai, mereka lah yang menjadi ketua sel. Sedangkan Allah menggunakan pakaian ini memberitahukan kepada kita, setiap imam yang dia pilih, mereka adalah yang berharga seperti emas dan permata. Kamu harus sungguh tahu Allah dengan pandangan demikian melihatmu. Pada saat kita merasa tidak melihat kita sendiri dengan merasa tidak percaya diri, maka nasib kita akan seperti kedua anak Harun. Mereka kehilangan jabatan mereka, identitas mereka. Kita melihat di sini Allah
sangat menghargai setiap orang yang melayani dia. Sebab Allah menggunakan pakaian dan kemewahan diberikan kemuliaan kepada seseorang. Dan di ayat keempat ada 6 bagian pada pakaian di situ. Yang pertama tutup dada dan baju efod diterangkan dengan cukup panjang. Kita lihat di bagian kedua ayat 6 sampai dengan 14. Di sini menerangkan tentang baju efod dengan tema kecil. Baju efod ya di atas yang di penutup di atas yang dipakai di atas bahu. Baju efod seperti baju penutup. Di sini banyak terdiri dari berwarna-warni dan ini adalah kain. Tetapi yang terpenting di situ adalah permata-permata yang ditempelkan di situ, maka disebut dengan efod. Kemudian di situ juga ada tutup dada yang terdiri dari emas, dan juga di atas patam di kepalanya, dan juga ada celana, ada baju jubah luar. Di sini mengatakan tentang baju efod. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. 4 warna ini, ungu tua, ungu muda, kemisi, dan lenan halus, bahan-bahan yang dari kemah suci dan juga warna-warna dari kemah suci. Yang terpenting di ayat 9 dimulai, haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukir nama para anak Israel pada permata itu. Kalau terjemahan Cina, krisopras itu dikatakan dengan warna hitam dan putih. Dan jadi di sini ada sebelah 6 anak permata, nama-nama mereka anak-anak Israel, dan sebelahnya juga yang ke-6 menurut urutan kelahiran mereka. Kemudian dikatakan, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka di hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi peringatan. Di sini bukan hanya nama-nama, tetapi Allah hendak menggunakan pengantara dengan yaitu memikul, yaitu harus menyatakan bahwa imam besar ini membawa seluruh umat Israel datang di hadapan Allah agar langit dan bumi dijadikan satu, agar umat Allah ditebus dan dibawa di hadapan Allah. Ini adalah tugas dari imam dan juga menjadi pengantara. Ini satu yang sangat erat dan penuh dengan kasih Allah. Tindakannya penuh dengan kasih Allah. Dan ini melambangkan Yesus Kristus. Dia adalah Imam Agung. Dia juga membawakan nama-nama kita. Dia mati di kayu salib, membuka jalan baru. Rupanya kita setiap orang, kita harus bisa datang ke ruang Maha Kudus, yaitu dalam hadirat Allah.
Tetapi Allah hendak memilih orang yang bisa membawanya, orang yang bersedia untuk membawa, dan juga jiwanya bisa untuk menanggung. Yesus, dia selamanya menanggung kita, nama kita, membawa nama kita. Di kita gereja, kita datang ke gereja, kita katakan kita semua adalah imamat yang rajani. Mungkin hari ini Allah memanggilmu untuk sebagai yang membawa nama keluargamu atau menanggung nama-nama orang rumahmu, rekan kerjamu, anggota selmu. Memang ini kadang merasa berat dan sulit untuk ditanggung di bawah, sebab hidup mereka banyak situasi pergumulan. Tetapi hari ini Allah mengingatkan kita, nama-nama ini dengan permata yang berharga di sini ditulis, diukir. Kamu bersedia bagaimana membawa seseorang? Kamu melihat mereka berharga, walaupun mereka banyak pergumulan yang menyusahkan, tapi kita tahu kalau kita setiap orang membawa nama-nama orang tertentu, kita datang di hadapan Allah. Yang kamu perlu itu hal yang sangat baik. Maka kamu sungguh-sungguh menanggapi panggilan Allah sebagai imam. Dan saya memberi semangat kamu sebagai pengantara. Kamu terus berdoa bagi orang-orang yang menjadi beban bagimu. Jangan berserah. Dan di hadapan Allah ini pekerjaan yang sangat serius. Sebab tidak semua orang bisa menanggung, memikul jabatan ini. Bagi anggota ketua sel serta para pelajar, saya memberi semangat bagimu untuk bangkit, untuk menjadi orang yang membawa atau menanggung. Kamu tidak membawa mereka ke hadapan Allah, tetapi kamu tidak lagi menjadi orang yang cuma datang ke gereja sebagai rutinitas amal atau memberikan persembahan seperti ini satu untuk sebagai kebiasaan. Janganlah demikian, tetapi sebagai imam kita sangatlah penting, dan kita harus membawa nama orang di hadapan Tuhan untuk menjadi peringatan, sebagai tanda peringatan. Kemudian di sini menyatakan tutup dada, dan juga di situ bahan-bahan dari permata di situ. Dan di ayat 15 di sini menerangkan, haruslah engkau membuat tutup dada, pernyataan keputusan ini ditetapkan dengan maksud, yaitu tutup dada pernyataan keputusan, dan di belakang dari penutup dada itu bisa diselipkan batu, dan juga di situ di dalam juga digantungkan juga turim seperti salah satu alat untuk bertanya kepada Allah. Tapi kita tahu pada kitab Samuel, pada hal yang pernah
maka imam besar akan memakai Urim dan Turim untuk mengambil keputusan. Imam besar akan memakai Turim dan Urim untuk bertanya kepada Allah. Sepertinya satunya iya dan satunya tidak. Dan lebih lagi cara kanan Urim, yaitu kata pertama dari bahasa Ibrani, dan Turim yang kedua, dan mempunyai arti juga Alfa dan Omega, yang menyatakan Allah selamanya berkuasa. Dan di sini menulis 12 nama pada permata-permata itu, 17 sampai 25, dengan permata-permata berbeda, menggunakan 4 jajar. Pertama yaitu permata yepres merah, korsoris, malakit, yang menjadi jajaran pertama, dan jajar kedua permata batu darah, lazurit, yapis hijau, yang ketiga permata ambar, akik, kecubung, dan yang keempat permata pirus, krisopras, dan nerit, yaitu semuanya itu juga berkaitan dengan emas. Dan juga bukan setiap semua nama ditulis pada permata itu, tetapi satu permata di situ punya satu nama, dan di sini mempunyai makna tersendiri. Seperti di Taman Eden, kita menemukan batu-batu demikian, dan di ayat di kitab Hizkiel. Di kitab Kejadian tidak dituliskan. Di kitab Hizkiel di situ ditulis ada 10 macam batu-batu permata ini. Kebanyakan hampir sama dengan permata-permata ini. Di langit yang baru dan bumi yang baru, dan juga menggunakan permata-permata ini, kita kembali melihat betapa pentingnya Allah terhadap nama-nama ini. Allah memilih permata-permata ini agar setiap nama ditulis di atasnya. Kalau zaman sekarang saya harus menulis nama-nama ini, harus pakai berapa biaya untuk membuat ini. Mungkin harus satu rumah, sebab permata-permata ini sangat mahal, dan ditambah lagi penutup dada. Penutup dada ini dipakai di depan dada, dan setiap nama di situ satu permata. Di ayat 12 dikatakan supaya menjadi peringatan yang tetap di hadapan Allah. Ayat 30 tutup dada, dan itu ditutup dada pernyataan keputusan harus juga dipakai di depan di dada, yaitu di atas jantung, kayak gitu. Allah menggunakan seperti jantung untuk mengingatkan kita setiap orang. Kalau kita setiap pakai, terlihat oleh orang dan imam besar, akan kembali diperingatkan bahwa Allah sangat mengutamakan setiap orang, dan setiap nama itu terukir di dadanya. Baik itu di langit yang baru, bumi yang baru, nama-namamu telah tertulis dalam hadirat Allah, dan hari ini menjadikan pengingat bagi kita, mengingatkan kita Allah seperti dia sangatlah disiplin. Di zamannya Yesus dia sangat
nice, dia bisa makan bersama orang tapi ini satu kesalahpaham. Cara pernyataan di kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berbeda. Kalau kamu tidak mengerti akan latar belakang ini, kamu akan merasa itu hal yang sangat erat. Suatu hari seperti suami istri atau pacarmu, dia membawa satu permata ditulis Ripple Chain, nama istri saya, atau saya mengukir timli kemudian memberi pada dia. Bagi saya ini adalah hadiah yang sangat berharga. Menyatakan dalam hati kita masih punya dia. Ada dia di dalam hati kita. Dan juga di sini permata juga dipakai untuk tunangan. Menyatakan ini satu yang berharga di Perjanjian Lama. Allah sangat mengasihi kita setiap orang dan nama-namanya dengan teliti dan sangatlah teratur dengan dia mengingatkannya. Dan hari ini adakah kamu merasakan Allah sungguh-sungguh menghargai namamu dan sangat berharga baginya? 33 dan sampai 3. Ini pakaian menyatakan satu kekudusan dan di sini juga menuliskan nama Allah di ayat 30. Dan di sini ayat 34 dikatakan, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima pada selang-seling pada ujung gamis itu. Jadi di situ giring-giring emas, buah delima. Kita lihat lagi di bagian bawah pada jubah ini. Di sini ada turim-urim dan juga di situ ada giring-giring. Ini dipakai pada imam besar waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus dan keluar. Kalau orang mendengar ada suara, ada bunyinya, maka menyatakan bahwa dia tidak dibunuh oleh Allah. Ini menyatakan kekudusan Allah. Ayat ke-36 dikatakan patam itu harus ada pada dahi mereka dan yang ini dikuduskan. Dan di sini haruslah di ayat 36, jadi di sini haruslah engkau buat patam dari emas murni. Pada patam itu kau ukir dan diukirkan menjadi materai dan kudus bagi Tuhan. Ini menyatakan bahwa imam juga itu dipisahkan dari dunia dan hidupnya hanya bagi Allah, dan dalam hati dan pikirannya tidak ada lagi hal lain. Seluruhnya mungkin dia khawatir akan perekonomian atau anak-anak mereka atau perbandingan dalam hidup mereka, tetapi di sini patam ini mengingatkan kembali bagi orang Israel, kamu segalanya adalah bagiku, kamu tidak lagi hidup bagi dunia tetapi bagiku, kamu hanya hidup bagi Allah. Di dalam seluruh umat, orang yang orang yang dipilih itu, dia bisa memakai pakaian ini untuk masuk di ruang Maha Kudus dan bersama dalam hadirat Allah. Dan hari ini zaman yang tabir telah terkoyak. Kita setiap orang adalah imam. Hidupmu adakah seperti imam besar yang dikuduskan, atau
patam yang ada di kepalanya terus mengingatkan kamu untuk dikuduskan. Kamu harus kudus. Kamu dipisahkan dari dunia. 1/9 bagi saya. Hari ini saya memilih cara pembuatan pakaian. Tidak tahu bagimu bagaimana. Cara pemasangan pakaian ini seperti pakaian dalam kerajaan. Dia punya patam atau mahkota, ada batu-batu permata, satu yang megah dan kemuliaan. Di sini adalah pusat dari keluaran, yaitu membawa bagi Allah, dibawa kembali kepada aku, membawamu menjadi harta kesayangan dari di antara segala bangsa, dan imam menjadi imam kerajaan. Allah menggunakan pakaian ini memberitahukan kita setiap orang yang menanggapi panggilan Allah menjadi imam Allah, baik itu di rumah atau di gereja atau di tempat kerja. Kamu adalah bangsawan atau orang dalam kerajaan. Kamu layak untuk memakai pakaian ini, dan kembali Allah dengan berpakaian ini mengingatkan kamu sangatlah berharga. Kita hari ini melayani sesama, kita harus melepaskan tidak percaya diri kita, ketakutan kita. Dengan pakaian ini kembali memberitahukan kita, Allah sangat menghargai identitasmu. Kamu pun harus menghargai identitasmu dan mengasihi dirimu. Kamu harus melangkur bahwa kamu dipilih oleh Allah. Keluarlah dari segala kelemahanmu dan tidak percayamu, bangkitlah untuk melayani. Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan Engkau dengan berpakaian yang rapi, datang di hadapan Engkau di dalam kekudusan-Mu. Kami memuji Engkau. Kami persiapkan diri kami, hidup kami persembahkan bagimu. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa.
记在记在阳春今晚。Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau menanggung kami di pundak-Mu. Kami tahu kami setiap nama-nama kami Engkau memberikan identitas berharga sebagai imamat yang rajadi, dan Engkau memberikan jubah imam-Mu kepada kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas keselamatan, pilihan-Mu dan panggilan-Mu. Segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Engkau Allah yang kudus. Kami setiap orang dengan ketelanjangan kami. Awalnya kami tidak percaya diri, dan juga kami orang yang berdosa dengan membawa banyak juga kelemahan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, dan Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau memilih kami. Engkau ingin hidup kami mendapatkan kemuliaan dan berharga. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau. Engkau memakai kami dengan jubah keimanan. Dengan saudara kita memakai jubah iman dan segala alat-alatnya, setiap pakaian.
dan Allah agar suruh kita untuk melihat kita berharga. Saat ini seperti terang yang menerangi kita, sebab di antara orang tertuju pada kita tidak lagi melihat kenajisan kita, tetapi terang Allah yang menerangi kita. Dan Allah bersabda, kamu berharga, kamu dipilih. Aku memakaimu dengan pakaian imam, dengan kemegahan, dengan kemuliaan. Saat ini Tuhan menanggalkan segala ketidakpercayaan kita. Saudara semua berdoa untuk hidupmu. Kalau kamu tidak percaya diri, kamu merasa tidak layak datang di hadapan Tuhan, kamu berdoa kepada Allah kita. Tuhan, aku sering melihat diriku tidak baik dan menghitung hal-hal masa laluku. Aku bisa membanding-bandingkan dan merasa diri lebih rendah dari orang lain. Tuhan, ampunilah kami, belas kasihan pada kami, ubahlah pandangan kami, agar sebab Engkau hari ini menggantikan kami dengan pakaian yang baru, menggantikan pakaian kami yang lama. Saudara, pada saat kamu lepaskan pakaianmu yang kotor ini, yang telah kamu pakai cukup lama, pakaian yang memalukan, yang satu persatu kamu tanggalkan pakaianmu ini. Kamu merasa kamu banyak dosa, kamu tanggalkan pakaian-pakaian ini. Masalah kamu bersalah pada Tuhan, kamu merasa malu, tanggalkan pakaian ini. Biarlah Tuhan hari ini menyucikan kamu, dan segala tidak percaya dirimu satu persatu ditanggalkan. Dalam jiwa kita diperbaharui oleh arah kita. Segala tidak percaya diri kita harus tanggalkan, yang memalukan, dan juga itu kita tanggalkan semua. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau memilih kami setiap orang, kami datang di hadapan Engkau. Buanglah segala tidak percaya diri kami, masa lalu kami tidak siap, kami tidak mengerti. Tuhan, Engkau mempersiapkan pakaian yang begitu indah bagi kami. Kami tidak tahu di hadapan Engkau. Nama-nama kami Kau bawa di pundakmu. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan Engkau. Kami kembali kepada Engkau, mempersiapkan jiwa dan hati kami agar kami berpakaian dengan jubah kemuliaan ini. Kami tanggalkan orang kami yang lama, menanggalkan segala merasa diri benar atau pengalaman kami. Tuhan, tapi kami datang di hadapan Engkau dengan berpakaian pakaian ini. Kami menanggalkan tradisi kami atau yang kami buat sendiri. Tuhan, kehendak-Mu lah kami memakai yang Kau berikan kepada kami, agar rancangan yang dari Engkau. Tuhan, kami mau pakai, buang segala ketakutan kami, keraguan kami. Tuhan, ajarilah kami bagaimana memakai pakaian kekudusan ini dengan pada saat Engkau Allah yang berkudus, kami datang di hadapan Engkau agar kami menjadi imam yang siap. Tuhan, tolong kami.
Saat ini Allah juga memakai kita baju efod agar kita bisa bawa di atas pundak kita. Kita letakkan tangan kita di atas pundak kita dan Allah memakai baju efod pada kita dan setiap nama-nama. Allah ingin agar kita untuk membawa mereka. Pada saat kita berpakaian efod, merujukkan pada kita membawa orang-orang di hadapan Allah, satu yang sangat berharga dan sangat mulia. Kita bisa dalam setiap nama-nama orang, pekerjaan yang sangat mulia, doa-doa kita mengingatkan mereka itu Allah sangat menghargai. Pada saat kita meletakkan tangan kita di atas pundak kita, berdoalah pada orang yang kamu ingat, yang kamu rindu. Berdoa bagi mereka dan beritahu pada Tuhan doamu. Mungkin dia lagi sakit. Nama-nama ini kamu serahkan di hadapan Tuhan. Dia belum percaya Tuhan. Kamu serahkan nama-nama ini. Pada saat ini dalam kelemahan dan dosa-dosa, dalam kegelapan, kita serahkan di hadapan Tuhan. Kita seperti imam, kita sebagai pengantara, kita bawa orang-orang di hadapan Allah dan kita berdoa bersama. Kita berdoa membawa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mendengar, pasti menjaga mereka dan menjaga hidup mereka. Tuhan, kami berterima kasih atas pilihan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersedia Tuhan, kami bisa membawa atau menanggung orang-orang yang belum percaya Tuhan, keluarga kami, atau orang yang di sekeliling kami. Tuhan, kami bersedia untuk membawa mereka di pundak kami, dan juga setiap anggota sel kami juga kami serahkan kepada mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Baik selamat kami yang dari sakit, dalam kelemahan, dalam kebiasaan mereka, dalam ikatan kegelapan. Tuhan, ingatlah nama-nama ini Tuhan. Kami berterima kasih Engkau mendengar doa kami. Dan kemudian Tuhan membawakan tutup dada di hati kita, di atas dada kita, di jantung kita. Kita letakkan tangan kita di atas dada kita, katanya. Nama-namanya ditulis, diukir di dalam namanya, di dalam hatinya. Allah tahu nama kita dan mengukir nama kita padanya. Pakaian ini bukan hanya pakai pekerjaan imam, tetapi Allah memberitahukan kepada kita, Dia dengan kita punya hubungan yang erat. Kamu ingatkan namamu. Mungkin kamu tidak suka namamu, tapi Allah berbilang suka akan namamu. Aku berkenan. Aku menghargai namamu, sebab aku mengasihimu. Mari kita berdoa. Kita percaya Allah mengasihi namaku dan memanggil namaku, merangkul kita dan ingin mengadakan hubungan yang erat dengan kita. Kita menikmati dalam hadirat Allah. Allah menulis nama kita. Kita merasakan kasih Allah. Allah tidak meninggalkan kita. Allah tahu segalanya bagi kita, masa lalu kita, sekarang dan yang akan datang. Semuanya dalam kedaulatannya.
Dia tahu kita seluruhnya. Kita nikmati hadir kasih Allah dan rasakan akan pilihannya kepada kita. Kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, penuhilah kami. Penuhilah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Agar kami merasakan kasih-Mu. Nah, nama kami yang terukir dalam kasih-Mu, demikian juga nama-Mu kami ukir di dalam hati kami. Tuhan, nama-Mu kami ukir di dalam nama-Mu. Tuhan, berkenanlah kepada kami. Berkenanlah pada hidup kami, dan ubahlah mata kami. Semakin kami dekat seperti Engkau, kami semakin penuh dengan kemuliaan, semakin seperti Engkau. Tuntunlah kami terus Tuhan, dandanilah kami terus Tuhan, agar kami di hadapan-Mu berkenan bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan memakai kita dengan kemejanya. Di situ ada urim, turim, ada giring-giring emas, ada gamis. Di sini menyatakan kita, Allah ingin kita di dalamnya hidup dengan kekudusan. Tuhan, tolong kami pada saat kami memakai kemeja ini, di dalam kami memang ada halangan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Mungkin hubungan kami dengan orang ada yang salah, kami merasa melayani Tuhan dalam pandangan orang lain seperti banyak halangan. Tetapi Tuhan, Engkau tolong kami agar kami merangkul ciptaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Identitas yang berharga ini kami sangat penting pada saat kami berjalan. Tuhan, Engkau menghargai setiap langkah kami berharga. Dan Tuhan, Engkau benahilah kami, perbaikilah kami agar kami bisa melayani, tidak lagi tanggalkan segala permintaan dalam pelayanan kami, tapi kami merangkul, kami terus memegang jabatan kami, ubah pandangan kami pada saat kami berjalan ada bunyi-bunyi, itu juga menjadikan kepedulian dan dihargai orang lain. Yesus, bukan karena untuk dilihat orang, tetapi Tuhan, kami merangkul identitas yang berharga dan kemeja kekudusan ini, jubah kekudusan kami. Tuhan, saat ini pakailah Tuhan kami dengan sarban-Mu. Ini kita lepaskan tangan di atas kita. Kita memberitahukan kita sangat, identitas kita sangat berharga. Kita bukan orang
yang remehan, tetapi kita adalah sebagai imam. Tuhan, ubahlah pandangan kami. Kita berdoa agar Tuhan, kita percaya kita adalah imam yang dipilih oleh Allah. Saya mengundangmu, kamu membawa identitasmu datang di hadapan Allah. Kamu berjalan tidak lagi dengan menunduk, tetapi kamu berharga, membawa kekuatan, membawa hidup kekudusan, membawa hidup Yesus Kristus datang di hadapan Tuhan. Kita di zaman sekarang kita bersama untuk memegang jabatan imam ini. Kita merangkul jabatan ini, yaitu imam yang dipilih oleh Allah, yang berharga dan tidak ada orang yang bisa mengambil dari kita. Bukan dengan kata-kata untuk menindas kita, tetapi Allah telah memilih dan memanggil kita. Dan ini, sorban ini telah diberikan Allah kepada kita, sehingga identitas kita berbeda. Kita bersama berdoa, kita bersyukur atas penghargaan yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita nyatakan, di dunia ini aku dipilih oleh Allah, aku di dunia ini sebagai imam yang membawa kekuatan kuasa Tuhan. Aku punya otoritas. Kuduskan bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Tuhan, kami bersedia kudus bagi Engkau. Tuhan, berkenan pada hidup kami, berkenan pada jabatan kami, saudara semua di zaman sekarang. Kita kudus bagi Tuhan. Kita berdoa untuk zaman sekarang ini dan untuk di sekitar kita, bagi dunia. Kudus bagi Tuhan. Kita berdoa untuk keluargamu, rekan kerjamu, atau anggota selmu. Kita berdoa kudus bagi Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara semua, kita bersama terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkatimu. Yesus, dia adalah imam agung. Yesus adalah imam agung. Bagaimana dia membawa dosa-dosa umatnya dalam nama Yesus, juga aku memberkatimu. Bagaimanapun hidupmu, baik itu kecewa, penderitaan, atau kesukaan, tetapi pada saat kamu selalu ingat, Yesus telah menanggung segalanya bagimu. Dia mengenalmu, dia tidak meninggalkanmu sebagai anak yatim. Dengan sendiri kamu menghadapi kesulitan dan kesukaran hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkatimu. Yesus bagaimana menanggung, membawamu dengan mengandalkan anugerah Tuhan. Bersama juga kamu
bisa menanggung bagi orang dunia, bagi orang-orang yang lain, agar yang belum percaya Tuhan, agar mereka juga bisa mengenal kembali, bertobat, percaya pada Yesus. Di dalam nama 12 suku, pada saat saya menyebut nama yang terakhir, kamu menyebut namamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan 12 suku Israel. Engkau gantungkan di atas dadamu Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Zebulun, Isakar, Dan, Gad, Yafet, Naftali, Yusuf, Benyamin, terakhir Afri. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Anak-anakku, kamu selalu ingat di nama, di penutup dada para imam besar ada namamu. Pada saat kamu berkata, Yes, Tuhan, apakah kamu mengenalku? Pada saat kamu berdoa, Tuhan, apakah kamu masih ingat aku? Aku ingin kamu selamanya tahu, bukan hanya ada nama 12 suku Israel, tetapi ada namamu, hanya namamu, yang juga terukir namamu dan anak keluargamu, anak baik itu anak kandungmu atau anak rohanimu yang kamu gembalakan. Tuhan tidak pernah lupa nama 12 suku Israel, demikian juga nama-namamu. Namamu Allah tidak melupakan. Dan Tuhan juga mengukir namamu di atas dadanya. Tuhan memberkatimu dan mengasihimu. Kamu harus tahu identitasmu, hargamu, dirimu. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi Allah tidak akan melupakanmu. Dan di Patam, yaitu dikuduskan bagi Tuhan nama-nama ini. Kamu selamanya berdiri di sebelahnya Tuhan, namamu juga dikuduskan, namamu bersama dengan Allah. Kamu dikuduskan Allah. Dan di situ dalam jubah imam ini sebagai dengan kemuliaan dan di mana kamu berada, kehidupanmu memancarkan kemuliaan Allah, dan di mana kamu berada, kehidupanmu memancarkan kemuliaan Allah, dan juga memberitahukan banyak orang bahwa kamu dikuduskan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.